Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ya, apa kabarnya pagi ini, nak? Sehat semuanya ya. Oke, hari ini Pak Guru akan memulai pelajaran kita. Sekarang ini nak ya ada instruksi dari Permendikbud bahwasanya ada pembelajaran untuk kurikulum baru itu ada yang namanya coding ya. Nah, anak-anak semuanya tahu tidak apa itu coding? Enggak. Kalau tidak, sekarang Pak Guru mau tanya dulu ya. Hari ini yang tidak berangkat, yang tidak masuk siapa? Padlan ya? Oh ya. Padlan sama Rizky ya. Itu ada suratnya yang kita doakan anak tersebut. Itu di dalam suratnya anaknya izin ya, kita doakan semoga kawan-kawannya cepat segera diberikan kesembuhan karena sekarang lagi musim sakit ya. Nah, sekarang Pak Guru tanya, di depan kalian ada apa namanya itu? Yang sudah Pak Guru itu Chromebook ya. Pak Guru tanya, di rumah kalian punya HP tidak? Punya. Ya, rata-rata punya HP. Dalam di HP-nya kalau ada tugas atau ada PR dari Bapak dan Ibu guru, kalian pernah buka yang namanya Google tidak? Pernah ya. Merasa terbantu tidak dengan adanya Google? Iya. Iya tidak? Google itu dijuluki Mbak, makanya katanya dia tahu semua. Nah, untuk saat ini, sekarang ini bukan hanya Google saja, tapi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan soal atau PR yang ada tugas dari sekolah. Nah ya, pernah tidak kalian lihat di dalam HP ini yang lagi viral sekarang itu namanya Cici? Untuk apa gunanya Cici? Bantu menyelesaikan tugas. Selain Cici ada apa lagi? ChatGPT, bentar ya. Tepuk tangan untuk Putri. Iya. Selain ChatGPT ada apa lagi? Di WA kalian itu ada yang di samping itu. Meta AI ya. Iya, itu juga sama. Itu adalah contoh dari coding yang memang itu bisa membantu kita dalam menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. Nah ya. Nah, sekarang untuk lebih semangat, Pak Guru minta kalian berdiri dulu semuanya yuk. Biar kita semangat pagi ini belajarnya. Ayo, ikutin instruksi Pak Guru ya. Kita ice breaking dulu. Double semangat. Sekali lagi, double semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Adapun dari tujuan pembelajaran Pak Guru hari ini yaitu
coding dan kecerdasan artifisial ya. Nah, sebelum ini Pak Guru sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yo, yang pertama apa? Coba lihat ke depan. Terampil berpikir, sistematis, kritis, analisis, kolaboratif, dan kreatif. Nah, itulah terampil berpikir komputasional ya. Artinya kita sebagai pendidik dan kalian sebagai siswa dituntut untuk bisa berpikir secara kritis ya, atau juga bisa kita sekarang kan udah zaman teknologi, jadi kita harus bisa menggunakan teknologi yang ada. Coba tujuan yang kedua dibaca oleh Manda yang keras. Adaptif dengan perubahan teknologi dan perkembangan industri digital. Nah, itu ya tujuan kita yang kedua. Jadi kita adaptif dengan perubahan teknologi dan perkembangan industri digital. Itu yang kedua. Artinya memang kita dituntut untuk bisa, nah ya, untuk bisa melek teknologi katanya ya. Nah, bahasa keren sekarang itu melek teknologi. Jadi jangan sampai kita tidak mau menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Yang ketiga dibaca oleh Tiara. Cakap, oke, yang ketiga itu cakap dan bijak sebagai warga masyarakat dalam menggunakan suatu produk, itu baik itu produk tentang teknologi katanya ya, beretika dan bertanggung jawab. Artinya walaupun dengan adanya teknologi itu kita bisa menjelajah kemana saja, tapi kita tidak meninggalkan yang namanya etika dalam apa saja. Etika dan sopan santun dalam berteknologi juga harus kita jaga, dan bertanggung jawab. Artinya jangan misalkan nih Tiara mentang-mentang hobinya TikTok ya, nanti basing-basing buat konten TikTok, itu tidak boleh ya. Makanya kita harus bertanggung jawab. Yang keempat, terampil mengelola dan memanfaatkan data. Tadi ya, terampil mengelola dan memanfaatkan data artinya kita tidak boleh sembarangan memberikan data kita ya. Yang kelima, terampil berkarya dan menghasilkan rancangan atau program melalui proses coding dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Nah, untuk lebih jelas lagi Pak Guru akan melanjutkan ya dengan slide yang selanjutnya ya. Sekarang kita ada pertanyaan, apa itu coding? Nah, dari gambar depan ini ada gambar apa itu? Ada gambar laptop, ada gambar game PlayStation, ada gambar HP ya, ada gambar CPU komputer ya. Nah, terus di samping itu ada tulisan berpikir dengan logika dan algoritma. Nah, itu coding itu adalah berpikir dengan logika dan algoritma. Nah, sekarang kita cari tahu dulu apa itu berpikir dengan logika. Slide selanjutnya ya, manfaat belajar coding untuk anak. Yang pertama, belajar menggunakan logika. Artinya kita dari suatu permasalahan dengan belajar coding ini kita dituntut untuk bisa berpikir logis. Artinya yang masuk akal. Misalkan Pak Guru berikan contoh, ada tidak, misalkan ada gambar ya, ada buaya, ada pisang, ada buah apel, dan ada daging. Manakah makanan buaya yang paling benar, yang paling tepat? Daging. Kalau kalian misalkan Rizky
Rizky nggak masuk ya. Misalkan Robi diberitahukan sama kawannya, Robi kemarin ada buaya yang memakan pisang. Mungkin kalian akan ketawa ya, karena itu masih kurang logis. Tapi kalau ada buaya yang menerkam manusia, mungkin itu masuk akal, karena buaya makanannya ada daging. Nah, yang keduanya, anak-anak belajar berpikir secara algoritma. Apa itu algoritma? Nah, algoritma itu ya artinya berpikir secara runtut ya. Nah, tadi pengertian logika menurut etimologis, logika itu berasal dari kata logos, artinya pikiran secara utuh, ilmu, pengetahuan. Makanya kata Pak Guru tadi, logis tadi artinya biar masuk di akal ya. Terus logika adalah cara berpikir manusia yang sesuai dengan nalar dan ilmu pengetahuan berdasarkan rangkaian prinsip dan aturan-aturan tertentu. Contoh logika algoritma, 1 ditambah 1 hasilnya 2. Maka itu dalam penjumlahan ya, bisa juga dengan pengurangan 2 dikurang 1 hasilnya 1 ya. Bisa juga logika perbandingan, 1 kilo sama dengan berat 1000 gram, bukan 1000 kilo ya. Kalau 1000 kilo itu sama dengan 1 ton. Iya, benar ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Berpikir secara algoritma ya. Apa itu berpikir secara algoritma? Algoritma merupakan sebuah urutan sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai tujuan tertentu dengan cara yang masuk akal atau logis. Nah, sekarang yang algoritma ini artinya berpikir secara urut ya, secara sistematis. Misalkan gini, Pak Guru contohkan, kalian mau berangkat ke sekolah dari rumah, ngapain dulu kalian? Apa bisa kalian langsung ucuk-ucuk langsung berada di sekolah? Tidak kan? Misalkan yang pertama kalian sarapan, yang kedua kalian mandi. Nah, itu tadi ya, artinya beda-beda. Ada yang sarapan dulu, ada yang mandi dulu ya. Tapi yang urutan yang paling benar adalah mandi dulu, sarapan, pakai pakaiannya, pakai pakaian dulu ya. Habis itu berangkat menggunakan sepeda motor di antara orang tuanya, baru sampai ke sekolah. Nah, itulah yang namanya berpikir secara sistematis dari awal sampai tujuannya tercapai ya. Nah, sekarang Pak Guru lanjut di selanjutnya. Contoh konsep algoritma. Algoritma menyalakan TV. Punya semua TV? Punya semua televisi? Punya ya. Nah, bisa tidak televisi nyala sendiri tanpa ada bantuan dari listrik dulu? Harus listrik, bisa tidak? Tidak bisa ya. Jadi memang televisinya harus dialiri arus. Nah, makanya yang pertama, langkah yang pertama, hubungkan kabel daya televisi dengan stop kontak, colokan kata kalian ya, colokin ke arus listrik. Yang kedua apa? Setelah dicolokin, tekan apa? Tekan tombol daya pada perangkat televisi. Iya, tombol powernya itu loh nak, untuk menyalakan dan mematikannya. Yang ketiga, ambil remote control dan tekan tombol daya pada remote control. Karena kalau belum kalian tekan power remote-nya, biasanya belum nyala kan. Yang terakhir, televisi siap
digunakan. Itu ya. Contoh konsep algoritma cara memasak mie yang benar. Gimana? Yang pertama, beli mie dulu. Wah, ya, beli dulu mie-nya kalau mie-nya belum ada. Setelah itu buka bungkusnya boleh, atau didihkan airnya ya. Setelah itu buka bungkusnya, masukkan mie-nya ya. Setelah sedap saji baru taburkan bumbunya. Yang terakhir mie-nya siap disantap. Coding bagi anak-anak pada dasarnya adalah membekali mereka untuk memiliki kemampuan berpikir terstruktur dan logis. Artinya dengan belajar coding ini kita mampu berpikir secara urut dan masuk di akal. Tadi ya logis tadi ya. Memahami konsep algoritma sederhana dan memecahkan suatu masalah. Dengan belajar coding ini kalian itu nanti dituntut untuk belajarnya itu supaya bisa lebih menyenangkan. Karena dengan coding ini bisa belajar sambil bermain. Coding ini adalah hal yang awal, masih hal yang aneh ya, tapi sering kita laksanakan dan sering kita lakukan. Tanpa kita sadari kita sudah belajar coding tadi ya. Ada yang mau ditanyakan tidak dari coding ini sebelum Pak Guru nanti lanjut ke pembelajarannya yang selanjutnya? Tidak mengerti ya? Apa tadi coding tadi? Berpikir secara logis, secara kritis ya. Terus apa coding tadi? Manfaatnya supaya kita bisa memecahkan suatu permasalahan. Nah ya. Nah sekarang Pak Guru minta di depan kalian sudah ada Chromebook ya. Sudah ada Chromebook. Coba dibuka Chromebooknya. Chromebook ya. Dengar tidak? Dibuka Chromebooknya, laptopnya. Ya, bukan apa namanya kartonnya. Nah, ya dihidupkan, dinyalakan dulu ya. Coba kalau memang itu tombol powernya sudah ya. Nah, ada lambang Tuturi Handayani, artinya Chromebooknya sudah bisa digunakan. Itu dikeluarkan saja nah. Ini gak usah. Nanti kita pakainya pakai Chrome aja. Nah, sekarang Oke, sudah lambang Tuturi Handayani semuanya ya. Coba diambil Ki, laptop Chromebooknya Ki, bareng-bareng Ki, nggak apa-apa Ki. Ya, sekarang Pak Guru punya game, punya permainan biar kalian lebih menyenangkan belajarnya ya. Bentar ya, masih loading. Nanti kita bermain bersama menggunakan quizzes namanya ya. Nah, quizzes apa nanti setelah ini baru kita tahu. Oke, sekarang anak-anak semuanya silakan klik Chrome pencariannya pakai Google Chrome. Sudah? Silakan Ananda semuanya ketik quizzes ya. Ya.
Yang di pencarian ditambahkan aja, ditambah. Klik tambah. Ya, quizzes. Ya, bareng-bareng yuk. Ketik quizzes. Ya, itu. Apa? Ya, itu sudah ada. Join my quiz ya. Klik join my quiz. Nih, baca bawah. Ya, dibesarin layarnya. Nah, yang Anggita kelompok 1 sudah ada. Join my quiz. Kamu tuh ininya coba diketik. Nah, dihadapkan ke kalian ya. Join quizzes. Quizzes. Ketik yang Pak Guru bukain apa namanya, tulis di depan. Nah itu ya, udah nomornya seperti itu. Lagi ya, cari join. Oke. Nah, tampilannya udah sama semua. Ayo, coba. Kelompoknya ditarik. Nah, coba kelompoknya ditarik ke tengah sini, jangan jauh-jauh. Nah, baru yang lainnya dekat. Ayo, misalkan Jaki yang megang. Ayo. Nah. Oke ya, udah tampil situ semuanya. Nah sekarang Pak Guru akan mengajak Ananda semuanya bermain game ya. Nanti silakan kalian lihat kode yang ada di depan ya. Kode yang ada di depan, lalu masukkan kodenya. Nah, bentar lagi kodenya muncul itu. Lihat ke proyektor di depan, ke layar ya. Oke, itu kodenya, masukkan kodenya. 221786. Kemudian tulis nama kelompok kalian ya, klik join. Iya. Nah, sudah ya, belum? Oke, nah itu ada nama. Silakan kalian tulis kelompok 2. Ya, ini kelompok 3, tulis kelompok 3. Tulis, ketik kelompok 3, kelompok 4. Ayo kelompok 1 udah belum? Nah, itu ya, tulis namanya. Kelompok 1. Kalau sudah nanti langsung ya, pencet start. Lihat. Nah, ada kelompok 1 dan 2, lihat teman. Kelompok 1 dan 2 siap bermain game. Ayo kelompok 3-nya mana? Ya, ya. Oke, kelompok 1 udah. Nah, udah siap semuanya ya. Silakan Ananda semuanya, kita bermain game bareng ya. Soalnya kalau sudah Pak Guru mulai silakan dijawab ya. Oke, Pak Guru mulai. 3, 2, 1, mulai. Bareng-bareng. Adi, mendekat. Ayo. Oke, dibaca. Nah, yang mana yang benar? Lihat nak. Kalau kalian benar, nanti skornya akan muncul di depan. Ayo. Ayo, untuk sementara masih kelompok 4 yang memimpin. Hah?
Itu jawab, klik jawab. Nah, itu. Iya. Ayo lanjut yuk. Terus. Oke, silakan ya diteruskan. Pak Guru memantau dari layar. Ayo kelompok 4, kelompok 3, tidak ada pergerakan. Hah? Kalian pilih ini. Nanti klik jawab. Ayo. Lanjut, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Itu ada awan. Benar kan? Ayo sama-sama ini. Nah. Sudah selesai? Kelompok 4 sudah selesai, nilainya 6.900. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, kita lihat nanti kelompok mana yang paling besar nilainya. Kelompok 2 hasilnya juga sama 6.900. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mana tepuk tangan untuk kelompok 2? Ya. Sudah kelompok 3? Iya, selesaikan ya. Juara 2 kelompok? Hah? Kelompok 2 dan juara 3 kelompok? 3. Artinya ada satu kelompok yang tereliminasi karena nilainya rendah ya. Oke. Nah, inilah kalau kita belajar sambil bermain. Asik tidak? Asik tidak? Artinya memang kita harus lebih kreatif dan harus mau belajar. Nanti bisa kita ulangi lagi ya. Pak Guru kasih lagi. Nanti terakhir kalau memang waktunya masih, kita akan belajar puzzle ya. Nanti satu orang menyusun, misalkan ada soal tentang nama ibu kota dan lainnya ya. Nah sekarang tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya keras ya. Nah, itu namanya quizzes ya, quizzes untuk bermain. Ini adalah salah satu bentuk dari coding. Nah ya, salah satu bentuk dari permainan coding. Ini menggunakan quizzes. Sekarang Pak Guru lanjutkan materinya. Nah ya, coba anak-anak lihat ke depan sini semuanya. Pak Guru sudah punya gambar yang Pak Guru tempel di depan sini. Nah, jadi coding itu ada 2 macam ya. Ada 3 malah. Ada yang menggunakan sinyal, ada yang tidak menggunakan sinyal, ada yang melalui seperti Pak Guru tadi yang presentasi seperti ini. Ini namanya coding juga ya. Tapi tidak perlu menggunakan sinyal. Nah, yang sekarang Pak Guru menggunakan namanya unplug. Lihat sini, unplug ya. Nah, menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol, atau bisa juga coding itu menggunakan kode-kode ya. Nah, sekarang Pak Guru menggunakan simbol ya atau lambang. Yang pertama gambar apa nak? Segi. Yang kedua gambar apa? Sama-sama yang keras. Yang kedua gambar? Yang ketiga gambar? Oval. Yang keempat? Yang kelima? Persegi. Yang keenam? Yang ketujuh?
Yang kedelapan ketupat. 9 yang ke-10 lingkaran. Nah, masing-masing dari simbol ini, gambar ini mempunyai nilai. Nah ya, mempunyai nilai. Nah, sekarang langsung saja, kalau yang segi 5 nilainya 1, segitiga nilainya 2, dan seterusnya sampai dengan lingkaran nilainya 10. Sekarang kita contoh dalam penjumlahan menggunakan lambang atau simbol. Coba lihat yang contoh pertama. Ini gambar apa? Segi 5. Ini ditambah opal. Jawabannya apa di sini? Segi 5 berapa hasilnya nilainya? 1 ditambah opal berapa? 3, hasilnya 4. Kita isi apa di sini? Layang? Nah, seperti itu nak ya. Ini yang menggunakan unplug. Jadi di sini layang. Nomor 2, ada yang bisa untuk menuliskan angkanya? Coba dari kelompok Tiang maju. Kelompok 3, tuliskan angka di bawahnya, enggak apa-apa. Ya, itu kan ada lambang atau simbol ya. Silakan tuliskan angka di bawahnya. Nih ya, ini Pak Guru contohin. Ini tadi 1 ditambah 3, hasilnya 6. Nah, coba Pian di bawahnya berapa itu? Bintang berapa Pian? 7, tulis 7. Oke, ditambah. Iya, segitiga berapa? 2. Hasilnya persegi. Ya, persegi panjang. Berapa persegi panjang nilainya? 9. Oke, tepuk tangan tuh ya. Sekarang kelompok 1. Siapa yang mau maju? Yo, Anggita. Silakan maju Anggita. Ya, ditulis itu berapa nilai dari lambangnya ya. Kelompok 3 sudah, selanjutnya nanti kelompok 2. Kelompok 2 yang maju ya. Ya, nanti kita cek hasil nilai dari Anggita benar tidak ya, hasil apa jawabannya. Coba kita berdiri dulu di situ. Ya, jajar genjang berapa nilainya? 6 ditambah layang-layang berapa nilainya? 4. Hasilnya lingkaran berapa lingkaran? 10. Ya, benar ya, tepuk tangan untuk kita. Tepuk tangan yang kencang lah untuk kawan-kawannya. Ya. Terus kelompok 4, Pak Guru minta tolong kelompok 4 Jaki ya maju. Jaki. Oke, persegi ditambah opal hasilnya ketupat. Berapa persegi nilainya? Berapa ki persegi ya? Oke, benar ya? Tepuk tangan untuk Jaki. Oke, terima kasih Mas ya. Nah, coba yang selanjutnya kita sama-sama ya. Ini berapa nilainya? 8 ditambah 2 hasilnya 10. Lingkaran nilainya 10. Selanjutnya opal ini berapa? 3 ditambah 4 hasilnya bintang tuh 7. Nah, dari penjelasan ini ngerti tidak? Bisa kalau ada soal? Bisa? Nah, coba Pak Guru kasih soal dalam bentuk di sini dalam bentuk angka ya. 2, 3, 4, 5 tambah 1, 6 tambah 2,
7 tambah 3, 2 tambah 4. Yuk sama-sama. 5, lambangnya apa ini? Hah? Persegi ya. Ditambah 1 berapa lambangnya? Hah? Segi 5 ya. Kalau seperti ini harus bisa ya. Hasilnya berapa? 6, apa 6? Hah? 6 jajar? Jajar genjang ya. Ya, nomor 2, ada yang bisa? Alif. Afid, ya, maju yuk. Nggak apa-apa, Afid, berani ya, maju ya. Nanti diajarin Pak Guru ya. Afid, yang nomor 3-nya Pak Guru minta Putri nanti. Nomor 4-nya Pak Guru minta Denny. Ya. 6, apa 6? Lihat dulu 6. 6 apa? Jajar? Jajar genjang. Ya, tulis itu. Gampang Pak ya. Bisa. Yang penting lihat fokus ke depannya. Ah, ya, ditambah 2. 2-nya berapa? Apa lambangnya? Segitiga. Dari kode ke angka sebaliknya, dari lambang ke angka harus bisa ya. Sama dengan berapa hasilnya? 8. 8 apa? Ketupat. Iya. Udah. Iya, tepuk tangan untuk Afid ya. Sekarang lanjut Denny. Mas. 7 ditambah 3 sama dengan apa hasilnya? Ya. 7 apa? Bin? Iya, lambangnya dulu Mas. Gak apa-apa, nanti kita masuk lagi nanti. Bintang ditambah opal hasilnya iya, lingkaran. Tepuk tangan tuh Denny. Selanjutnya yang terakhir Pak Guru tadi Putri. Put. Gak apa-apa, dibalik ya. Ayo Put, 2 apa lambangnya Put? Hah? Gak bisa gambar segitiga? Bisa lah, mungkin gak bisa. Dua ditambah 4 hasilnya 6 apa? 6 jajar genjang. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Ya, terima kasih Nak ya. Artinya kalian sudah mulai memahami itu tentang coding. Nah, sekarang Pak Guru akan melanjutkan lagi Nak ya. Sedikit pemahaman lagi. Lihat ke depan sini. Nah, nanti ada coding itu bisa dibuat oleh Bapak dan Ibu gurunya, tergantung Bapak dan Ibu gurunya kreatif ya. Ini ada coding alfabet nama buah ya. Coding alfabet nama buah. Misalkan kalau Pak Guru minta tuliskan di sini apel, A-P-E-L. A-nya berapa Nak? 1. P-nya berapa? Hah? Berapa? P 16. L 5. L 2. Hah?
Siapa yang jawab 13? 12. Nah, inilah tulisan apanya ya. 1, 16, 5, 12. Itu tulisan apel. Bisa kalau ada soal seperti ini? Bisa tidak? Bisa ya. Ini kalau dalam bentuk abjad. Pak Guru lanjut lagi. Ada kalau dalam bentuk kode bentuk ya. Dalam bentuk cara jawabnya yaitu menghubungkan garis. Bintang itu nilainya segitiga nilainya. Yang gambar nomor 3 segi berapa itu? Segi 6 ya. Nilainya 3. Lingkaran nilainya 4. Persegi nilainya 5. Nah itu bisa kalian gabungkan garisnya. Kalau yang nomor 2 gimana ini? Dari mana dulu? Bintang kemana larinya? Ke segitiga. Terus ke segi 6. Terus ke lingkaran. Terus ke persegi. Bisa ya? Oke. Ini dalam bentuk coding yang dalam bentuk yang selanjutnya kalau dalam bentuk kode warna. Di situ ada kuning nilainya 1, hijau nilainya 2. Yang ketiga warna apa nanti kan? Pink ya. Nilainya 3, ungu 4, biru 5 ya. Bisa ini? Nah, kalau yang terakhir kode kotak itu menggunakan warna 1 sampai dengan 8. Coba nomor yang pertama itu 7, 5, 2, 4. 7 warnanya apa? 7 warnanya oranye. Oranye. 5? Nanti bisa kalian lihat yang tampilannya yang memang lengkap ya. Ini Pak Guru terpotong. Tapi bisa kalian cari ya nanti ya. Nah sekarang Pak Guru lanjutkan untuk melihat sebatas mana kemampuan kalian dari belajar hari ini. Pak Guru minta sudah ada karton Pak Guru berikan kepada kalian. Silakan kalian isi nama kelompok kalian. Ayo tulis nama kelompoknya. Nama panggilan saja nggak apa-apa. Nama kelompoknya, ayo tulis. Tulis. Habis nanti Pak Guru suruh maju ya. Habis yang ngomongnya. Ayo tulis namanya. Jaki. Terus lanjutin. Lanjut. Nah, setelah kalian tulis nama kelompok, silakan kalian jawab codingnya dalam kode bentuk yang Pak Guru jelaskan tadi. Silakan kalian jawab ya. Ya, silakan jawab pelan-pelan saja jawabnya. Ya, silakan dijawab. Itu yang contohnya nomor 1 sudah kan? Nah, nomor 2. Ya, ayo silakan jawab sama-sama. Kelompok 2 silakan jawab sama-sama. Ya, kelompok 3 udah mulai ngerti. Nanti kalau memang sudah selesai, kita presentasikan masing-masing dari kelompok ya. Pak Guru beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Apa? Ya, nggak apa-apa. Ayo. Nggak apa-apa. Yo.
Yuk kawannya dibantu. Jangan cari sendiri yuk. Bantu mikir yuk. Ah ya. Ya nggak apa-apa. Oke. Kelompok 1 sudah mengerjakan yang bagian 2. Yuk. Kelompok 3 sudah hampir selesai yang bagian 2-nya. Ya, boleh cepet-cepetan. Setelah ini Pak Guru kasih kesempatan kalian untuk mempresentasikan ke depan ya. Kita di sini belajar berani ya, belajar berani menampilkan hasilnya ke depan. Ada satu orang yang mempresentasikan, yang lainnya memegang hasil dari pekerjaannya. Yo, kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 3 sepertinya udah hampir selesai. Dan kelompok 1. Oke, kelompok 3 udah selesai. Kelompok 3 yang pertama, ayo. Yang sudah selesai yang kedua kelompok siapa lagi, ayo. Salah. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, nggak apa-apa salah. Lanjutkan saja, nggak usah dihapus. Sudah kelompok 1? Ya. Sambil menunggu kelompok yang lain mengerjakan, kelompok 1 silakan maju ke depan yuk. Kita tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1 yuk. Yang keras. Ayo, kelompok 1 silakan maju yuk. Ayo kita. Sini. Majunya ke sini. Ayo semuanya maju yuk. Sini nak. Di sini nak. Sini. Yang kita yang ini. Oh, berarti tadi ya. Pegang semuanya sama-sama. Oke. Yuk, kemana? Salam. Dari awal yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 Benerin. ingin Oke. mempresentasikan Hasil. hasil kerja Kelompok. kelompok kami. Ya, dulu ya. Oke, kawan-kawan, inilah hasil pekerjaan dari kelompok 1 ya. Yang jelas kelompok 1 ini sudah hampir 90% benar ya. Iya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 sudah berusaha. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang silakan ditutup ya. Demikianlah Demikianlah hasil. hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan saya lagi untuk kelompok 1 nak. Ya, sekarang gantian kelompok 3 duluan. Ayo. Iya, kelompok 3 dulu yuk. Pian yang ngomong, sebutkan Pian nama kelompoknya. Misalkan seperti ini. Kami kelompok 3 ya. Pian, Denny, Rama, Aldi. Berempat ya. Mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menentukan apa yang Hasil kelompok. hasil kelompok kami. 3. Kelompok 3 Terdiri dari terdiri dari 4 orang.
Ya, siapa? 1 Yang, 2 Denny, 3 Rama, 4 Alwi. Ya. Ini hasilnya Mas ya? Ya. Oke, Pak Guru cek dulu ya. Nah. Ya, benar semua. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, udah bagus saya. Nanti bisa latihan lagi di rumah. Silakan ditutup kelompok 3. Demikianlah Hasil hasil dari kami kelompok 3. kami akhiri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Oke, untuk penyemangat lagi yuk, coba tepuk semangat. Nah, dengerin. Pak Guru mencoba kalian belajar mempresentasikan ke depan itu yaitu belajar supaya kalian menjadi berani. Salah itu tidak apa-apa. Namanya kita masih belajar, itu wajar kalau salah. Kelompok berapa lagi? 2. Oke, kelompok 2 yuk. Oke, ya. Aturan di PD ya. Assalamualaikum, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Kasihkan. hasil kerja kelompok kami. Siapa saja kelompok 2-nya? Tiara, 2 Riana, 3 Kia, 4 Putri. Iya, ini hasilnya ya. Oke, udah benar semua. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan ditutup kelompok 2. Demikianlah. Demikianlah hasil kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok terakhir, kelompok berapa? 4. Ayo, silakan Zaki. Yang terakhir Mas. Yang keras, yang bagus ya. Oke, lanjut Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan ketawa lah. Ayo. Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja. hasil kerja Ya. Sekarang Pak Guru lihat ya. ya. Oke, yang kotak warnanya ada salah satu ya. Apa? Udah 90%, udah bagus. Sekarang kita kasih aplaus, tepuk tangan untuk pekerjaan kelompok 4. Oke, silakan ditutup Mas Jaki. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya untuk kita semuanya yuk. Ya kan? Oke. Terima kasih Anda semuanya sudah berani maju, sudah berani tampil ke depan walaupun salah-salah. Tidak apa-apa. Yang pertama kita harus pede dulu, yang kedua harus berani. Namanya kita masih belajar ya. Oke, mungkin pembelajaran hari ini beda dengan pembelajaran sebelumnya. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Untuk lebih senang lagi, lebih semangat lagi ya, Pak Guru ada satu permainan lagi penutup ya. Satu permainan penutup lagi, bisa ini rebutan antar kelompok. Yang bisa silakan nunjuk tangannya, lihat ke depan laptop dan laptopnya di diklik ya. Oke, silakan Anda semuanya lihat ke depan. Ya, lihat ke depan dulu.
Woodball ya. Coba lihat sini, fokus ini semuanya kelompok 4. Siap-siap yang memang bisa boleh maju tunjuk ya. Ini permainannya tentang nama-nama kota dan ibu kota ya. Jadi kalian cari dulu, nanti Pak Guru contohin satu. Kalau salah klik, nanti angkanya akan hilang. Ya, makanya kalau bisa jangan salah ya. Ya kan kerompongnya kan nggak dipakai lagi. Tadi kan sudah kita bermain kerompongnya. Ya. Sekarang dia ke depan, fokus. Nanti ya, ini masih loading sinyalnya ya, mungkin. Oke, nah ini udah start ya. Silakan lihat ke depan sini. Yang bisa boleh. Ini waktunya hanya 5 menit, jadi cepat-cepatan kita. Ya, ini nama ibu kota yang kalian ketahui. Misalkan Pak Guru, contohin ya. Pangkal Pinang, tinggal klik huruf P-nya saja. Oke, 1 sudah terjawab. Ada yang bisa? Apa lagi? Ibu kota yang kalian tahu? Lihat ke depan. Ayo, yang bisa silakan maju. Ya, coba maju. Ayo, udah, coba udah. Pegang mouse-nya, klik S-nya. Ayo, coba. Waktunya berjalan. Ayo udah. Tinggal klik S-nya. Geser. Ini geser di tangannya. Nah, itu. Ayo. Iya ini geser ini. Nah, kan jadi tahu. Nah, ayo. Ayo terus. Yang mana? Coba kamu tunjuk aja. Kamu tunjuk mana? Pak Guru yang klik. Oke. Hah? Ini. Oke, benar. Tepuk tangan, benar. Jadi silakan tunjuk lagi. Ayo. Singapura apa lagi nih? Hah? Jakarta. Oke, benar ya Jakarta. Apa lagi? Bapak Putri, silakan maju. Ditunjuk, ya. Tunjuk ke depan ke layar. Apa? Hah? Pekanbaru. Siapa? Oke, ya, Bilkis. Nanti gantian. Apa? Bandung. Apa lagi? Ayo, Api, maju. Tunjuk ke depan. Iya. Apa? Hah? Pontianak. Oke, benar. Apa lagi bicara? Ayo, siapa lagi? Masih ada lagi nggak? Ayo, Zaki. Hah? Ayo, Pian. Apa Pian? Maju ya. Coba. Waktunya masih 2 menit. Hah? Bangkok. Oke, benar. Apa lagi? Oke, udah. Hah? Surabaya. Iya. Oke, lanjut lagi. Ayo yang lain mana cari? Hah? Paris. Iya, selama ini benar semua udah. Apa lagi nak? Hah? Mana Londo? Silakan maju. Ayo. Mana? Mana Gis? Oh ya, London. Apa lagi? Ayo. Ayo, silakan.
Apa ya? Ayo, dicari lagi yuk. Pak Guru ambil satu lagi. Ada Moskow. Apa lagi? Ayo. Nah, apa? Silakan tunjuk. Apa? Medan. Iya. Medan. Apa lagi? Ayo, masih 1,5 menit lagi. Ayo, mana Palembang kok nggak ada ya? Cari Palembang. Oh, silakan. Ayo, mana mas? Iya. Oke, tepuk tangan untuk habis. Sudah ya. Palembang apa? Kota apa lagi? Ibu kota apa lagi yang ada yuk? Ayo, ada lagi dah. Silakan maju. Ayo, apa lagi? Apa? Aceh ya. Boleh, maju ayo Arham. Serang. Iya, apa lagi Arham? Silakan Ram. Ayo, coba Ram, tunjuk. Waktunya masih 22 detik lagi ya, coba. Semarang. Ayo apa lagi? Benar. Ayo, ada lagi nggak? Oke, 1 selesai ya. Kita lihat hasilnya. Skornya ada 17. Tepuk tangan untuk semuanya, yuk. Duduk, silakan duduk. Ya. Sudah ya. Silakan duduk. Nah, sekarang untuk yang terakhir, tadi permainannya sudah, kalian sudah senang. Sekarang Pak Guru berikan tugas mandiri buat kalian. Silakan kalian buat. Nah ya, silakan Ananda semuanya buat tugas mandiri ini. Tentang coding alfabet nama buah tadi ya. Pak Guru buka coding alfabet nama buah tadi. Nah, yang ini ya, silakan Anda tulis namanya, kemudian kerjakan. 2. Pakai pena kalian ya. 5. Ya, ini tujuannya, fungsinya penilaian terakhir untuk melihat sebatas mana kemampuan kalian sudah memahami materi yang sudah Pak Guru berikan ya. Ya. Kurang 1 ya? Nih. Oke, sekarang tulis namanya, silakan kerjakan ya. Yang sudah Pak Guru berikan waktu ini 5 menit, 10 menit, sudah selesai kumpulkan ya. Ya, itu dia. 1 itu A. Tadi kan Pak Guru contohkan ini tadi. 19 apa? 19 apa? Cari huruf 19. S. 5 itu apa? E. Buah apa? SE. Ayo, semangat kakak. Yo. Semangka buah yang pertama. Ayo, buah yang kedua apa? F, R ya. A. Prambos, ya, oke, lanjut. Nanti kita cek sama-sama pekerjaan kalian benar semua tidak, ya? Kerjakan dulu.
Sepertinya sudah memahami semua ya kalian tentang kode-kode yang diberikan ya. Ada mangga, stroberi, ada nanas, ada semangka. Ya, terus ayo kita lihat siapa yang paling cepat mengerjakannya. Wah, Zaki masih dikit lagi. Sebenarnya kalau sudah tahu dua huruf depannya pasti tahu langsung ya. Misalkan di depannya sudah R A M, pasti rambutan ya. Ayo tunjuk tangannya yang sudah duluan. Yang pertama J jeruk pastinya. Ayo lanjut. Ya, nanti silakan kalian ambil bawa ke rumah itu untuk oleh-oleh ya, coding alfabetnya. Sudah? Siapa sudah duluan? Afif ya. Siapa lagi? Oke, ayo teman, sudah semua belum? Waktunya 3 menit lagi. Ya, sudah ya. Kalau sudah semuanya, silakan Pak Guru lihat kunci jawabannya. Silakan samakan dengan yang di depan. Sama tidak hasil kalian ya? Oke, teman. Yang pertama ada semangka. Yang kedua ada prambos. Yang ketiga ada stroberi. Yang keempat ada mangga. Yang kelima nanas. Yang keenam jambu. Yang ketujuh alpukat. Yang delapan rambutan. Terus ceri, jeruk, sirsak, belimbing, pisang, terakhir kedondong. Iya ya. Nah sekarang untuk yang terakhir Pak Guru akan memberikan ice breaking kalian, tapi kuncinya kalian harus fokus ya. Gak apa-apa, yang masih belum bisa, masih salah, tidak apa-apa. Nah sekarang ini ice breaking yang terakhir untuk menutup. Oke, lihat Pak Guru ya, itu tulisannya apa? Hitam. Sama-sama jawab ya kita. Ada hitam, ada merah, ada putih. Ini warna, ice breaking warna. Jangan sampai ketipu. Yang kedua, kita tes dulu ya. Coba sama-sama. Yang pertama. Terus. Nah, benar apa salah putih? Nah, walaupun tulisannya putih, tapi harus kalian ucapkan Oke, ulangi lagi. Pak Guru besarin biar. Nah, ayo mulai ya. 1, 2, 3. Sekarang WP-nya yang lebih sulit lagi. Ayo 1, 2, 3.
Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, dan ya, mungkin pembelajaran Pak Guru untuk hari ini tentang coding Pak Guru cukupkan sampai di sini. Jadi ya, dari coding ini kita bisa belajar sambil bermain, artinya bisa membuat pelajaran apa saja itu dalam bentuk supaya lebih menarik ya. Ayo, dulu siap gerak. Nah, sekarang mau Pak Guru tanyakan dulu, berikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Ada yang mau ditanyakan tidak dari pembelajaran hari ini? Jelas semuanya? Jelas? Menyenangkan tidak? Ya, itulah pembelajaran kita tentang hari ini, yaitu tentang coding ya. Bisa nanti kalian beritahukan kepada adik-adik kelasnya, karena coding ini hanya ada di fase C, di kelas 5 dan kelas 6 ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan untuk materi hari ini. Alhamdulillah, memang kalau kalian sudah ngerti semuanya, Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya, wakilah. Oke, terima kasih ya.